Ketika namamu dipermalukan oleh seseorang yang dulu berdiri begitu dekat, hatimu tidak langsung mengerti bahwa Tuhan sedang memisahkan apa yang rapuh dari apa yang sungguh milikmu. Pada malam seperti itu, kamar terasa lebih sempit, ponsel terasa lebih berat di tangan, dan pesan lama yang tidak terjawab kembali berdiri di dalam ingatan seperti kursi kosong di sudut rumah. Kamu menatap layar, menarik napas pelan, dan ada bagian di dadamu yang masih ingin menjelaskan diri kepada orang yang sudah memilih untuk merendahkanmu. Tetapi di balik rasa sesak itu, ada sesuatu yang mulai bergerak dengan tenang, seolah langit tidak panik ketika manusia mengecilkanmu. Yang dulu kamu kira penghinaan ternyata bisa menjadi pintu yang menyingkap siapa yang benar-benar memegang penilaian terakhir. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipisahkan dari suara yang salah. Dan ketika hati mulai memahami itu, malam yang sama tidak lagi terdengar seperti akhir, melainkan seperti awal dari sebuah pengembalian yang lama tertunda. Kamu mungkin masih ingat ruang itu dengan sangat jelas. Meja kayu, gelas dingin, wajah yang sengaja dibuat datar, dan kalimat yang jatuh ke hatimu seperti benda berat yang tidak pantas diucapkan. Tubuhmu mungkin masih mengingatnya lebih baik daripada pikiranmu. Bahu menegang, rahang mengeras, dan napas menjadi pendek seperti seseorang yang harus bertahan tanpa diberi tempat untuk bicara. Ada saat-saat ketika kamu pulang sambil membawa lebih banyak diam daripada jawaban, lalu duduk di tepi ranjang dan membiarkan air mata turun tanpa suara. Namun bahkan di sana, di tempat yang terasa paling kecil, Tuhan tidak kehilangan arah atas hidupmu. Penghinaan manusia sering tampak seperti penutup, tetapi sering juga menjadi cermin yang memperlihatkan siapa yang sebenarnya tidak layak memegang kuncimu. Kamu belajar bahwa yang menyakitkan tidak selalu salah satu-satunya yang penting. Yang penting adalah apa yang sedang dibentuk di bawah luka itu. Dan dari sana muncul sebuah keteguhan yang tidak bisa diproduksi oleh pujian. Karena hanya luka yang diserahkan kepada Tuhan yang bisa menjadi tanah bagi keberanian baru. Ada jenis kesunyian yang tidak menolakmu, melainkan menjaga agar kamu tidak kembali ke pintu yang sudah ditutup untuk melindungimu. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Ketika orang yang merendahkanmu mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, kamu melihat bahwa dunia tidak selalu menunggu untuk membalas, tetapi selalu jujur dalam memperlihatkan buah dari sikap yang keras. Kamu mungkin mendengar kabar itu di dapur, di mobil, atau dari percakapan singkat yang tidak kamu cari. Dan tiba-tiba dada terasa aneh, bukan karena kamu ingin membalas, tetapi karena kamu akhirnya melihat bahwa kejatuhan seseorang bukan undangan untuk kamu kembali. Ada perbedaan besar antara belas kasihan dan kembali menempatkan jiwamu di tempat yang pernah mematahkanmu. Tuhan tidak memintamu mengerti semua proses, tetapi Dia memintamu menjaga batas yang lahir dari hikmat. Penghinaan tidak lagi menjadi alamatmu ketika identitasmu mulai dipulihkan.
Dan jika pintu itu pernah menutup dengan keras, itu bukan berarti hidupmu tertahan. Itu bisa berarti Tuhan sedang mengarahkannya ke pintu yang lebih jujur dan lebih aman. Di dalam dirimu ada bagian yang dulu masih memohon pengakuan, masih berharap satu kalimat baik bisa menghapus semua luka lama. Kamu pernah menunggu di depan layar, memperbarui pesan, melihat waktu berjalan, dan merasa seperti harga dirimu dipasang pada jawaban yang tidak datang. Tetapi sekarang kamu mulai merasakan pergeseran halus, dada lebih tenang, tangan tidak lagi gemetar setiap kali nama itu muncul, dan batinmu tidak lagi berlutut di hadapan pendapat orang yang salah. Itu bukan kebencian, itu pemulihan yang mulai tegas. Tuhan sering menyembuhkan dengan cara yang membuat kita berhenti mengejar tempat yang tidak sehat lagi. Apa yang dulu kamu anggap keterlambatan ternyata bisa menjadi perlindungan, dan apa yang dulu kamu anggap kehilangan bisa menjadi penyelamatan. Kesedihanmu tidak sia-sia, karena di dalamnya kamu belajar membedakan siapa yang datang untuk melihatmu dan siapa yang datang untuk memakai cahayamu. Sekarang kamu dapat berjalan tanpa membawa rantai itu lagi. Dan langkah pertama selalu terasa seperti kebebasan yang baru ditemukan. Ada momen ketika kamu berdiri di depan cermin setelah mandi. Rambut masih lembab, wajah masih lelah, dan kamu sadar bahwa orang yang pernah menghina kamu tidak lagi punya kuasa untuk mendefinisikan hari-harimu. Itu bukan karena kamu tiba-tiba lupa, tetapi karena ingatanmu mulai kehilangan kursi kehormatan di dalam hati. Kamu masih bisa mengingat suaranya, tatapannya, dan cara dia membuatmu merasa kecil. Tetapi kenangan itu kini seperti foto lama yang sudah kehilangan warna. Di tempat yang dulu hanya ada malu, sekarang mulai tumbuh kewaspadaan yang sehat. Kamu tidak perlu membenci untuk tetap teguh. Kamu hanya perlu jujur bahwa Tuhan tidak membangun hidupmu di atas lidah yang kasar. Dan setiap kali kamu memilih tenang daripada mengejar, kamu sedang memindahkan pusat hidupmu dari opini manusia ke tangan yang lebih setia. Itu terasa sederhana, tetapi justru di sanalah perubahan yang paling dalam mulai berakar. Bayangkan pagi yang sunyi, secangkir kopi yang belum habis, dan notifikasi yang sekali lagi tidak lagi mengikat dadamu seperti dulu. Kamu membuka jendela, melihat cahaya masuk ke lantai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu tidak merasakan dorongan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu mulai memahami bahwa ada kekuatan dalam tidak berlari kembali ke tempat yang pernah membuatmu mengecil. Orang yang merendahkanmu mungkin kehilangan banyak hal, tetapi yang lebih penting, kamu mulai kehilangan ketergantungan pada penilaian mereka. Itu adalah kehilangan yang menyelamatkan, karena ketika Tuhan memulihkan martabatmu, Dia juga memulihkan arahmu. Apa yang dulu terasa seperti penolakan kini tampak seperti penyaringan yang penuh belas kasihan. Dan bila kamu bertahan di sana, kamu akan melihat bahwa keheningan setelah luka sering lebih jujur daripada semua kata manis yang datang terlambat. Ada kalanya kamu berjalan di lorong rumah sambil memegang telepon, lalu berhenti karena ingatan lama datang begitu tiba-tiba, seperti angin dingin yang menyentuh tengkuk. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa seseorang bisa begitu ringan menghina apa yang tidak dia mengerti, lalu berpikir bahwa luka itu akan selamanya menentukan cara kamu berdiri. Tetapi tubuhmu sekarang memberi jawaban yang berbeda. Langkahmu lebih pelan, namun lebih mantap, dan dadamu tidak lagi terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin masuk tanpa hormat. Tuhan sedang mengajarimu bahwa harga diri bukan kesombongan, melainkan penjagaan atas sesuatu yang suci. Ketika kamu mengerti itu, kamu tidak lagi meminta maaf karena ingin dihargai. Kamu hanya berhenti menawarkan hati kepada tangan yang dulu melemparnya ke lantai. Dan dari situ, keseharianmu mulai berubah.
karena keputusan rohani selalu turun sampai ke hal-hal kecil, seperti cara kamu menjawab pesan, cara kamu memandang masa lalu, dan cara kamu menahan diri dari pintu yang salah. Jika ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada penghinaan itu sendiri, itu adalah kebiasaan lama yang ingin kembali membujukmu bahwa kamu masih membutuhkan tempat itu. Kebiasaan itu bisa datang diam-diam, lewat rasa sepi, lewat malam yang panjang, atau lewat keinginan untuk membuktikan bahwa kamu sekarang sudah berbeda. Tetapi berbeda tidak selalu berarti kembali. Ada kalanya keberanian terbesar adalah tetap tinggal di luar pintu yang pernah memalukanmu. Kamu telah belajar bahwa tidak semua penolakan harus diperjuangkan, karena beberapa penolakan justru merupakan jawaban yang melindungi. Dan saat hati mulai menerima itu, kamu tidak lagi berjalan dengan rasa kalah. Kamu berjalan dengan kesadaran. Tuhan sedang menyusun ulang loyalitasmu, dan itu sering terasa sunyi sebelum terasa indah. Di dalam sunyi itu, kamu sedang dipindahkan dari peran lama menuju tempat yang lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Jika beberapa tanda ini menyentuh hidupmu, tuliskan 888 di komentar, lalu kembali kepadaku. Angka itu bukan rahasia kosong, melainkan tanda kecil bahwa ada kelimpahan yang sedang bergerak dengan tenang, bukan dengan teriakan. Ketika jari-jari kamu mengetiknya, kamu sedang memberi ruang bagi pengakuan itu untuk tinggal lebih lama di dalam hatimu. Jangan menulisnya sebagai permainan, tulislah sebagai kesadaran bahwa Tuhan masih bekerja bahkan saat orang lain sudah meremehkanmu. Dan setelah itu, kembali, karena yang berikutnya akan menguatkan apa yang sudah mulai kamu rasa sejak tadi. Ada makna yang lebih besar daripada penghinaan yang kamu alami. Dan makna itu tidak pernah hilang hanya karena seseorang memilih untuk tidak melihat nilaimu. Jalanmu tidak berhenti di penilaian orang. Jalanmu bergerak menuju apa yang sudah disiapkan tanpa perlu izin dari mereka yang pernah menertawakanmu. Kamu mungkin sedang membaca ini di tempat yang tidak banyak orang tahu, mungkin di kamar yang lampunya redup, mungkin di kursi kerja ketika semuanya tampak biasa saja dari luar, tetapi di dalam ada sesuatu yang sudah berubah karena kamu mulai mendengar suara yang lebih jujur daripada rasa malu. Dulu, setiap kabar tentang orang yang merendahkanmu bisa membuat dada turun, seolah hidupmu masih terikat pada nasib mereka. Sekarang ada jarak yang sehat, dan jarak itu adalah anugerah. Kamu tidak lagi menunggu mereka menjadi baik agar kamu bisa damai. Kamu mulai berdamai karena Tuhan mengajarimu bahwa kedamaianmu tidak boleh bergantung pada sikap orang yang salah. Itu sebabnya malam yang sama tidak lagi memerintahmu seperti dulu. Kamu sedang bergerak keluar dari bayang-bayang yang bukan milikmu, menuju ruang yang lebih terang dan lebih jernih. Ada sesuatu yang indah ketika seseorang berhenti mengejar pengesahan dan mulai berjalan dalam kebenaran yang tenang. Kamu tidak perlu menjerit untuk menjadi nyata. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada hati yang sudah menutup diri. Saat seseorang menghina, ia sering berharap kamu tetap kecil di dalam ingatannya, tetapi ketika Tuhan mengangkatmu, ukuran itu menjadi tidak lagi relevan. Kamu mulai mengerti bahwa kehilangan mereka atas segalanya bukan izin bagimu untuk kembali, melainkan peringatan agar kamu tidak menukar pelajaran dengan nostalgia. Banyak orang kembali ke tempat yang lama karena mereka rindu kebiasaan, bukan karena itu baik. Kamu tidak harus menjadi salah satu dari mereka. Ada martabat baru yang tumbuh ketika kamu memilih tidak menengok ke belakang dengan kerinduan yang salah. Dan martabat itu akan memandu langkahmu, bahkan ketika hatimu masih belajar sepenuhnya percaya. Seseorang mungkin pernah berkata bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu lambat, terlalu mudah terluka, seolah kata-kata kasar mereka adalah fakta dan bukan kekerasan. Namun sekarang kamu melihatnya dari tempat yang lebih tinggi,
bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kejernihan. Di meja makan, di lorong kantor, di jalan yang biasa kamu lewati, kamu menyadari bahwa yang dulu tampak seperti kekalahan ternyata adalah pengenalan. Tuhan sedang memperlihatkan siapa yang tidak aman untuk kamu bawa terlalu dekat. Ketika seseorang menghina, ia sedang memperlihatkan isi dirinya sendiri lebih banyak daripada isi dirimu. Itu sebabnya kamu tidak perlu menanggung label yang mereka tempelkan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup di bawah penilaian yang berubah-ubah. Kamu diciptakan untuk hidup di bawah tangan yang tidak pernah salah membaca nilaimu. Saat hati mulai tenang, ingatan justru bisa menjadi lebih tajam, tetapi tajamnya kini tidak lagi melukai, melainkan mengarahkan. Kamu ingat bagaimana diamnya kamu dulu sering disalahpahami, bagaimana kesabaranmu dianggap kelemahan, bagaimana keteguhanmu disebut berlebihan. Lalu kamu melihat bahwa semua itu tidak sia-sia, karena Tuhan memakai setiap bagian untuk menyiapkan cara berjalan yang lebih bersih. Penghinaan tidak berhasil mematikan panggilanmu, hanya memaksa kamu melihat siapa yang tidak layak ikut masuk ke musim berikutnya. Dan itu penting, karena tidak semua orang yang bersuara keras pantas berada dekat ketika hidupmu mulai dipulihkan. Kamu tidak perlu menjelaskan pergeseran ini kepada semua orang. Cukup biarkan hidupmu berbicara lewat ketenangan yang tidak lagi terguncang oleh masa lalu. Yang dulu menusukmu kini menjadi alasan kamu lebih bijak, dan kebijaksanaan itu adalah pintu yang tidak bisa dibuka oleh rasa takut. Ada ruang di dalam dirimu yang sekarang menolak untuk kembali kecil, dan penolakan itu lahir bukan dari amarah, melainkan dari kesadaran. Ketika kamu memikirkan orang yang pernah menghinamu, ada masa lalu yang masih ingin menarikmu balik ke pertanyaan lama. Apakah kamu kurang baik? Apakah kamu terlalu banyak berharap? Apakah kamu salah percaya? Tetapi pertanyaan itu tidak lagi menjadi pusat. Kamu mulai melihat bahwa yang terjadi bukan ukuran atas nilaimu, melainkan penyingkapan atas karakter orang lain. Itu mengubah semuanya. Kamu dapat mengasihi tanpa kembali. Kamu dapat mendoakan tanpa membuka pintu lama. Kamu dapat berjalan teguh tanpa menjadikan luka sebagai rumah. Dan setiap keputusan kecil seperti itu membangun kembali tubuhmu dari dalam, sampai napasmu terasa lebih lega dan langkahmu tidak lagi ragu. Tolong tuliskan aku mendengar ini di komentar, lalu kembali kepadaku. Kata-kata itu sederhana, tetapi di dalamnya ada pengakuan bahwa kamu tidak lagi menolak apa yang sedang Tuhan singkapkan. Ketika kamu menuliskannya, kamu sedang memberi nama pada momen ketika hati mulai mengerti apa yang dulu terlalu berat untuk diucapkan. Biarkan kalimat itu tinggal sebentar di bibirmu dan di jemarimu, lalu kembalilah, karena bagian berikutnya akan memperjelas arah yang sudah mulai terbentuk. Kamu tidak sedang dipaksa memuja masa lalu yang menyakitkan, melainkan diajak keluar dari pengulangan yang melelahkan. Dan di luar pengulangan itu, ada udara yang lebih bersih. Ada cara hidup yang lebih utuh. Ada jalan yang tidak menuntut kamu mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Tidak semua luka perlu dibawa kembali hanya karena orang yang melukainya sedang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ada saat ketika kamu melihat seseorang jatuh dan yang paling benar bukanlah kembali, melainkan tetap di tempat di mana Tuhan menanamkanmu dengan aman. Kamu mungkin pernah berharap bahwa perubahan dalam hidup mereka akan menjadi kesempatan untuk rekonsiliasi. Tetapi sekarang kamu mengerti bahwa kedamaianmu tidak boleh ditukar dengan nostalgia. Itu adalah hikmat, bukan kekerasan. Dan hikmat sering tampak seperti pintu yang tertutup rapat bagi orang yang masih ingin menguji batas lama. Ketika kamu memilih tidak kembali, kamu tidak sedang menolak kasih. Kamu sedang menolak siklus yang pernah menguras batinmu. Itulah sebabnya hatimu menjadi lebih ringan, walau dunia luar belum berubah banyak.
Yang berubah adalah dasar tempat kamu berdiri, dan dasar itu kini lebih kokoh daripada rasa ingin diterima. Di beberapa sore yang tenang, kamu mungkin duduk sendirian sambil menatap cahaya yang masuk dari jendela, dan ada rasa syukur yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Kamu tidak menjadi sempurna, tetapi kamu menjadi lebih sadar. Kamu tidak lagi memelihara harapan kosong pada orang yang pernah menempatkanmu di bawah. Kamu mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang terlalu berharga untuk terus diserahkan kepada penilaian yang salah. Itu bukan kebencian, itu pemulihan arah. Saat kamu menolak kembali, kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih penting daripada nostalgia, yaitu damai yang sudah lama ingin tinggal. Tuhan sering memulihkan bukan dengan membalik masa lalu, melainkan dengan mengajarimu bagaimana tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Dan di sana, kamu mulai merasakan bahwa hidupmu tidak berputar di sekitar penghinaan itu lagi. Aku ingin kamu menulis, aku dipilih di komentar, lalu kembali kepadaku. Itu bukan permintaan kosong, melainkan pengakuan bahwa yang menghina tidak pernah menjadi suara terakhir atas dirimu. Tulisan itu menegaskan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada rasa malu, yaitu bahwa hidupmu masih berada di tangan Tuhan. Jangan menulisnya dengan tergesa-gesa. Tulislah dengan sadar, karena kesadaran itu sendiri adalah bagian dari pemulihan. Lalu kembali, sebab ada bagian penutup yang akan menyatukan semua yang sudah kamu dengar dengan tenang. Kamu telah melewati penghinaan, kamu telah melihat kehilangan mereka, dan kamu telah belajar tidak kembali ke tempat yang salah. Sekarang semua itu membentuk satu kesadaran yang utuh. Kamu tidak sedang mundur, kamu sedang dijaga. Dan penjagaan itu tidak pernah sia-sia. Apa yang dulu terasa seperti kekalahan sekarang tampak sebagai pemisahan yang penuh rahmat. Dan kamu mulai melihat alasan mengapa Tuhan tidak mengizinkan kamu tetap terikat pada orang yang merendahkanmu. Di jalan, di rumah, di tempat kerja, di tempat ibadah, hidup masih berjalan seperti biasa dari luar, tetapi di dalam kamu ada cara melihat yang baru. Kamu tidak lagi menilai dirimu lewat suara yang meremehkan. Kamu menilai dirimu lewat kesetiaan yang lebih tenang, lewat damai yang lebih dalam, lewat keberanian untuk tidak kembali. Ada perasaan aneh ketika seseorang yang dulu menyakitimu akhirnya kehilangan segalanya, karena hati lama mungkin ingin mengatakan bahwa itulah saatnya kamu pulang. Tetapi kebijaksanaan baru berkata sebaliknya. Jangan kembali ke meja yang pernah mengajarkanmu rasa kecil. Tetaplah berdiri di tempat di mana Tuhan memulihkan nilai dan arahmu. Dan dari situlah kamu mengerti bahwa kehilangan mereka bukan panggilan bagimu untuk terikat lagi, melainkan bukti bahwa pintu lama memang bukan tujuanmu. Kamu diberkati dalam cara yang tenang, bukan cara yang riuh. Kamu diingat saat orang lain lupa, dan kamu dijaga saat mereka meremehkan. Kamu tidak terlalu lambat, kamu sedang dipimpin. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang diselaraskan. Kamu tidak dibuang, kamu sedang dipisahkan dari suara yang salah. Di banyak tempat, pada waktu yang berbeda, hati-hati lain sedang menerima pengenalan yang sama. Dan kamu bukan satu-satunya yang sedang belajar berdiri tanpa meminta izin dari penghinaan lama. Ada kesunyian yang suci dalam hal itu, kesunyian yang mengumpulkan kembali pecahan jiwa menjadi satu kesadaran yang utuh. Dan saat kamu membaca ini, kamu sedang berada di antara yang lama dan yang baru, di ambang pintu yang tidak lagi memanggilmu kembali ke luka. Tetaplah tenang, tetaplah jujur, tetaplah berjalan, karena yang dijaga Tuhan tidak pernah hilang. Tertutup rapatlah pintu yang salah. Tetaplah terbuka jalan yang benar. Terberkatilah kamu, dan Zape Caceno. Aku bisa melanjutkan dari titik itu.
Tetapi aku tidak bisa membuat teks sepersis 10.000 karakter di sini karena batas keluaran yang ada. Aku tetap bisa menulis kelanjutan yang sangat panjang dan utuh dalam bahasa Indonesia, dimulai tepat dari penutup yang terakhir, dengan nada yang sama dan tanpa mengulang bagian yang sudah selesai. Di saat seperti ini, yang paling penting bukanlah kembali ke orang yang pernah merendahkanmu, melainkan tetap berdiri di tempat di mana Tuhan sedang memulihkan cara pandangmu. Kamu tidak perlu mengejar pintu yang pernah menutup dengan keras, karena tidak semua pintu yang tertutup adalah kehilangan. Sebagian adalah perlindungan yang datang terlambat untuk dipahami, tetapi tidak terlambat untuk disyukuri. Ada malam yang membuatmu sadar bahwa rasa malu bukan identitas, melainkan beban yang dipinjam dari lidah orang lain. Ketika beban itu mulai jatuh, kamu merasakan sesuatu yang sangat pelan, namun nyata di dada, seperti ruang yang akhirnya diberi udara. Kamu tidak sedang dilatih untuk membalas, kamu sedang dilatih untuk membedakan. Dan perbedaan itu menyelamatkanmu dari kembali ke pola lama yang menguras hati, mengaburkan harga diri, dan membuatmu mengira bahwa diterima selalu berarti aman. Orang yang menghina mungkin pernah mengira ia memegang akhir ceritamu, tetapi yang ia pegang hanya satu musim. Hidupmu jauh lebih besar daripada satu musim yang kasar. Itulah sebabnya kamu perlu terus berjalan, bukan dengan marah, melainkan dengan sadar, sebab kesadaran adalah bentuk perlindungan yang tenang. Kamu bisa mengingat momen-momen kecil yang dulu terasa, seperti bukti bahwa kamu tidak cukup baik, padahal sekarang kamu melihatnya sebagai tanda bahwa hatimu memang sedang dipaksa tumbuh. Ada kursi yang diduduki dengan percaya diri, ada kata-kata yang dilontarkan seolah tidak akan meninggalkan bekas, ada diam yang kamu simpan agar situasi tidak meledak. Tetapi tubuh tidak pernah benar-benar lupa. Bahumu mengingatnya, rahangmu mengingatnya, caramu menatap pintu mengingatnya, dan malam-malam tertentu pun ikut mengingatnya. Lalu Tuhan mulai melakukan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Dia membuatmu lelah terhadap siklus yang sama. Keletihan itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa jiwamu menolak kembali ke tempat yang merusaknya. Dalam keletihan itu, kamu mulai melihat bahwa penghinaan tidak pernah mengandung kuasa terakhir, karena kuasa terakhir selalu berada pada tangan yang lebih tinggi daripada suara manusia. Saat pemahaman itu masuk, tidak ada kilat dramatis, hanya tenang yang perlahan merapikan bagian dalam dirimu, dan tenang itu jauh lebih kuat daripada kemarahan, karena tenang membuatmu tidak lagi mudah ditarik kembali. Ada sesuatu yang sangat membebaskan ketika kamu berhenti memohon untuk dianggap dan mulai menjaga dirimu dengan hormat. Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jelas. Kamu tidak membangun tembok karena takut. Kamu membangun batas karena hikmat. Batas itu tampak sederhana dari luar, tetapi di dalamnya ada pelajaran yang sangat mahal, yaitu bahwa tidak semua orang yang pernah dekat berhak tetap tinggal dekat. Di dapur, di perjalanan, di kamar yang lampunya redup, kamu mungkin masih sesekali merasa sedih, tetapi kesedihan itu tidak lagi memimpin. Kesedihan hanya lewat, lalu kamu biarkan ia berlalu tanpa memberinya alamat baru. Itu sebabnya langkahmu mulai terasa berbeda, tidak tergesa-gesa, tidak memelas, tidak menunggu pembenaran dari orang yang salah. Kamu sudah cukup lama hidup di bawah nada yang merendahkan, dan sekarang kamu belajar nada yang lain, nada yang tenang, tegak, dan utuh. Dalam nada itu, kamu tidak kehilangan kelembutan. Kamu hanya tidak lagi menyerahkan kelembutanmu kepada orang yang memakai kelembutanmu sebagai kesempatan untuk menginjak. Apa yang terjadi pada orang yang pernah menghina kamu mungkin membuat banyak ingatan lama bergerak, tetapi tidak satu pun dari ingatan itu harus menjadi undangan untuk kembali. Ada bedanya antara melihat dan kembali. Ada bedanya antara mengetahui dan menyerahkan lagi.
Ada bedanya antara belas kasihan dan membiarkan luka lama membuka diri untuk cedera yang sama. Kamu boleh berdoa untuk mereka tanpa membuka pintu yang sama. Dan kamu boleh mengampuni tanpa menempatkan hatimu lagi di tempat yang tidak menghargainya. Itu bukan penolakan terhadap damai, itu justru cara damai dipelihara. Damai bukanlah hidup tanpa ingatan, damai adalah hidup tanpa ikatan yang salah pada ingatan itu. Ketika kamu mulai memegang kebenaran itu, wajahmu menjadi lebih tenang, ucapannya lebih sedikit, dan keputusanmu lebih jernih. Banyak orang menyebut itu perubahan kecil, tetapi perubahan kecil inilah yang menandai bahwa jiwamu tidak lagi dikendalikan oleh suara yang pernah mengecilkanmu. Dan saat itu terjadi, kamu mulai memahami bahwa Tuhan bekerja lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh manusia. Ada saatnya kamu duduk sendirian di ruang tamu, memandang benda-benda biasa yang diam di tempatnya, dan menyadari bahwa kedamaian ternyata terasa seperti hal yang tidak spektakuler sama sekali. Bukan petir, bukan pengumuman, bukan pembalasan yang besar. Hanya napas yang lebih lega, tangan yang tidak lagi gemetar saat mengingat nama itu, dan dada yang tidak lagi menolak untuk tenang. Di situ kamu mulai mengerti bahwa pemulihan sering datang dengan wajah yang sangat sederhana. Tuhan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang Dia datang sebagai kesanggupan untuk tidak kembali ke tempat yang salah. Kadang Dia datang sebagai keberanian untuk membiarkan seseorang kehilangan akses ke dirimu. Kadang Dia datang sebagai rasa bosan yang suci terhadap penghinaan lama. Kamu mungkin tidak akan menuliskan semua itu di buku harian, tetapi tubuhmu mengetahuinya. Dan tubuh yang mulai tenang adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipindahkan ke ruang yang lebih sehat, ruang di mana tidak semua masa lalu diberi kursi di meja hati. Karena itu, jangan salah menafsirkan keterlambatan beberapa jawaban atau diamnya beberapa orang, atau runtuhnya apa yang dulu tampak kuat. Tidak semua yang patah itu buruk. Tidak semua yang berakhir itu kehilangan. Ada sesuatu yang disusun ulang di balik penglihatanmu, dan susunan ulang itu sering membuatmu merasa sendirian untuk sementara waktu. Tetapi kesendirian itu bukan penelantaran. Ia bisa menjadi ruang di mana suara Tuhan terdengar lebih jelas daripada suara yang pernah menghina. Kamu mulai menyadari bahwa yang paling penting bukanlah siapa yang meninggikanmu saat ini, melainkan siapa yang tetap memegangmu ketika semua penilaian manusia bergeser. Dan ketika kamu melihat itu, hidupmu tidak lagi berputar di sekitar kebencian atau pembuktian. Hidupmu mulai berputar di sekitar keteguhan, ketenangan, dan pemeliharaan atas apa yang benar. Itu sebabnya kamu tidak perlu kembali. Kamu tidak harus membuktikan bahwa kamu masih kuat dengan memasuki ulang tempat yang pernah melemahkanmu. Kekuatanmu justru terlihat ketika kamu tetap berjalan menjauh dari yang salah. Jika kamu masih merasakan tarikan untuk menoleh, anggaplah itu sebagai sisa kebiasaan, bukan perintah. Kebiasaan lama memang sering berbicara keras saat pintu lama tertutup. Ia berkata bahwa kamu pernah dikenal di sana, bahwa kamu pernah berharap di sana, bahwa kamu pernah menangis di sana, dan karena itu kamu harus camp home. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari.
Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.